Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan lancar rezekinya ya, amin. Kita kembali lagi di channel Dunia Persilatan. Kisah hiruk pikuk, pertarungan, dan romantis para pendekar di dunia persilatan dalam film. Kisah cerita film kita kali ini berjudul Side Story of Fox Fallen. Berikut cuplikan part sebelumnya. Panglima Fu mengundang Tetua Tang. Ia memperlihatkan gambar wajah Hu Fei, bertanya apa ia mengenal Hu Fei. Tetua Tang menjawab berbohong bahwa ia belum pernah mengenal Hu Fei. Panglima Fu marah. Baru kali ini Tetua Tang tak mengenal seorang pemuda yang masuk ke kediamannya. Gambar Hu Fei sampai ke tangan Ji Xiaofeng. Ia memberikan poster itu ke Xiaomi sambil meminta obat penawar racun untuk diminum hari itu. Di dalam kamar, Hu Fei bertanya mengapa Ji Xiaofeng menjadi sangat membantu dan penurut. Xiaomi menerangkan kalau Ling Zhu memberi racun untuk mengancamnya. Setiap hari Ji Xiaofeng harus minum penawar racun darinya. Padahal itu semua hanya sandiwara. Ia tidak benar-benar memberi racun. Tetua Tang terpaksa membohongi Panglima Fu kalau ia tidak mengenal Hu Fei adalah karena takut saat nanti jika diinterogasi, Hu Fei bisa mengaitkan mereka yang telah memberinya uang dan rumah. Namun Tetua Tang akan menyelidiki siapa di belakang Hu Fei. Jika terhubung dengan asosiasi Honghua, maka mereka akan mengukir prestasi besar. Istri pertama Fu Kang'an menghadap ibunda. Ia tidak bisa tidur nyenyak, takut didatangi Hu Fei untuk membalas dendam. Ibunda hanya memintanya fokus mengurus anak dan jangan membuat masalah baru. Jika tidak, ibunda akan menghukumnya. Saat istri pertama kembali ke kamarnya, ia berpapasan dengan Fu Kang'an yang tergesa-gesa menemui ibunda. Ibunda memintanya menemui biksuni. Hanya biksuni yang bisa mengalahkan Hu Fei. Ling Zhu mengatur penyamaran Hu Fei. Hu Fei kemudian menemui Ji Xiaofeng. Hu Fei meminta maaf dan mengatakan kalau urusannya selesai, ia akan menyerahkan kembali posisi ketua kepadanya. Hu Fei juga berterus terang perihal kebohongan racun di tubuh Ji Xiaofeng. Ji Xiaofeng melihat ketulusan dan kejujuran Hu Fei, ia lalu berjanji membantu Hu Fei walau harus melawan kaisar. Kakak pertama dan kakak ketiga membangunkan Xin Wanchen dari semedinya. Saatnya makan. Mereka menyiapkan makanan ulat sutra. Sang guru membagikan ke kakak ketiga. Awalnya ia menolak, tapi dikatakan gurunya makanan itu berguna untuk kesembuhan wajahnya. Sang guru lalu menugaskan mereka untuk menjaga toko obat terbesar di ibu kota. Ling Zhu itu seorang tabib. Suatu ketika ia pasti ke toko obat. Ling Zhu sampai juga di toko obat. Kakak ketiganya melihat keberadaannya. Ia membuat keributan di dalam toko hingga Ling Zhu melihatnya. Ling Zhu menghampiri. Kakak ketiga bersandiwara meminta tolong Ling Zhu untuk menyelamatkan Xiao Ti. Ling Zhu mengikuti kakak ketiganya. Sampai di tempat sepi, Ling Zhu bertanya, ia akan dibawa kemana? Kakak ketiga itu langsung to the point, meminta begonia 7 hati. Tak lama muncul kakak pertama. Tanpa sadar, kakak ketiga Ling Zhu telah mencuri botol pil pemulihan jiwa miliknya. Karena menolak memberikan begonia 7 hati, mereka menyerang Ling Zhu. Ling Zhu menggunakan jurus ilmu master racun dan dengan mudah mengalahkan mereka. Ia pun beralih dari tempat itu. Sampai di rumah, Ling Zhu menahan sakitnya. Ia menggunakan jurus ilmu master racun membuat sakitnya kambuh. Namun di depan kakak seperguruannya, ia berpura-pura kuat. Melihat Ling Zhu yang lemas, Xiaomi hendak memanggil Hu Fei, namun dicegah. Sampai di dalam kamar, ia batuk berdarah.
Teringat lagi pesan sang guru kalau Ling Zu selamanya akan bergantung pada pil pemulihan jiwa racikan gurunya. Fisiknya akan lebih sehat jika ia tetap berada di lembah Master Racun. Xin Wanchen marah-marah atas kegagalan kedua muridnya. Ia berujar jika ia telah menguasai ilmu racun ulat sutra, maka tidak akan ada yang bisa melawannya. Ia memerintahkan muridnya mencari mayat baru di kuburan dan menaruh ulat sutra ke tubuh mayat itu. Hu Fei sedang menjaga Chun Hua yang masih tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Chun Hua menanyakan kedua anaknya yang tak bisa dijawab Hu Fei. Karena panik, ia muntah darah hitam lagi. Hu Fei meminta Xiaomi memanggilkan Ling Zu. Saat diperiksa, racun telah menyebar lagi ke hati dan kondisinya kembali kritis. Biksuni dan Ziyi menghadap ke Ibunda Fu Kang'an. Sang ibunda meminta perlindungan dari Biksuni. Biksuni memberi tugas kepada Ziyi untuk berjaga melindungi ibunda dan putrinya dari kemungkinan balas dendam Hu Fei. Hu Fei melakukan persiapan hendak mengambil anak Chun Hua di kediaman Fu Kang'an. Ling Zu yang mengetahui niatnya melarangnya karena beresiko tinggi. Namun Hu Fei tetap bersikeras demi kesembuhan Chun Hua. Ling Zu mengancam jika ia tetap pergi maka Ling Zu akan pulang ke lembah Master Racun. Hu Fei mengejar Ling Zu yang ngambek. Tertekan batin membuat Ling Zu harus minum lagi pil penguat jiwa. Hu Fei memantau kediaman Fu Kang'an. Penjagaannya begitu ketat. Menerobos hanya bisa dilakukan di malam hari. Tak lama ia melihat kakak Wang, saudara tetua Zong bersama temannya. Mereka ngobrol santai di sebuah restoran. Hu Fei menguping di meja samping mereka. Hu Fei lalu mendatangi mereka. Kakak Wang yang mengenal Hu Fei dengan kumis palsunya kaget dan kebingungan. Ia menutupi identitas Hu Fei kepada temannya, tapi malah dibuka sendiri oleh Hu Fei. Temannya mengetahui buronan di depannya bereaksi, namun segera dilumpuhkan Hu Fei. Kakak Wang menyarankan Hu Fei segera meninggalkan ibu kota. Ia siap membantunya melarikan diri. Hu Fei lalu menceritakan sebab musabab ia bersinggungan dengan Panglima Fu. Kakak Wang marah setelah mendengar penjelasan Hu Fei. Hu Fei meminta bantuannya untuk dapat masuk ke kediaman Fu Kang'an untuk mengambil kedua anak Chun Hua. Kakak Wang bingung lalu mendiskusikan hal itu ke tetua Zong. Tetua juga pusing memikirkannya. Malamnya datang seorang petugas yang dikirim tetua Zong menghampiri Hu Fei di kamarnya. Pria itu yang akan mendampingi Hu Fei memasuki kediaman Panglima Fu. Saat Hu Fei hendak berangkat, ia mendengar suara mencurigakan. Ia masuk lagi ke dalam kamarnya. Sepintas ia melihat sosok tetua Zong yang langsung kabur. Pria yang tadi siang dilumpuhkan Hu Fei ternyata telah dibunuh oleh tetua Zong. Itu untuk membersihkan jejak keterlibatan kakak Wang, adik tetua Zong. Ziyi melamun duduk sendirian merindukan Hu Fei. Gurunya, Biksuni, datang menghampirinya. Ia mengingatkan mereka sedang mengemban tugas dari asosiasi Honghua. Jangan dirusak karena urusan asmara. Ziyi lantas pamit berjaga di kamar ibunda Fu Kang'an. Ling Zu kembali ke kamar Chun Hua untuk memantau keadaannya. Ia bertanya kepada Xiaomi, di mana Hu Fei? Xiaomi berkata Hu Fei telah pergi dari jam 3 sore tadi. Ling Zu langsung mengira Hu Fei sudah pergi memasuki kediaman Fu Kang'an untuk mengambil kedua anak Chun Hua. Ling Zu mengajak Xiaomi untuk menolong Hu Fei. Hu Fei mulai masuk ke kediaman. Di gerbang luar ia sudah ditanya kata sandi. Temannya mendampinginya menjawab. Di penjagaan kedua ia ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, namun jawabannya berbeda. Ternyata setiap penjagaan memiliki pertanyaan sama, tapi jawaban berbeda-beda. Saat mereka berpapasan dengan regu lain, pemimpin regu bertanya nama ke mereka. Hu Fei menjawab nama Zhang Jiu dari camp kanan. Pemimpin regu yang kebetulan mengenal pemilik nama Zhang Jiu langsung menyerang Hu Fei. Setelah semua pingsan, temannya membawanya masuk ke kediaman. Bingung dan kaget, Hu Fei menotok pingsan pria tersebut. Di dalam kamar, istri pertama Fu Kang'an merayu anak-anaknya dengan kue agar mereka menyebut ibu kepadanya. Namun anak-anak malah menolak kue itu sambil merengek ingin bertemu ibu mereka, Chun Hua. Istri pertama tak tahan rengekan itu.
Ia memanggil Ziyi yang berjaga di luar kamar, memintanya menotok saja suara anak-anak itu yang bising. Tak lama datang Hu Fei melapor akan membawa anak-anak itu ke kamar ibunda Fu Kang'an. Ziyi yang mengenal Hu Fei hanya diam. Saat Hu Fei sudah agak menjauh, Ziyi mengejarnya. Ia langsung memanggil Hu Fei. Ziyi serba salah. Ia mengingatkan Hu Fei tidak akan mudah membawa anak-anak itu keluar dari penjagaan ketat saat ini. Hu Fei berkata ia tidak peduli, ia harus segera membawa anak-anak itu ke ibu kandungnya. Tak berapa lama lewatlah Tuan Putri, kakak ipar Fu Kang'an. Ia bertanya ke Hu Fei, anak-anak itu akan dibawa kemana? Hu Fei tidak mengenal siapa wanita itu, sehingga tidak melakukan penghormatan semestinya. Ziyi mengawalinya dengan memberitahu Hu Fei. Hu Fei lalu menjawab, ia akan membawa anak-anak itu ke ibunda. Tuan Putri menyangkal hal itu karena ia baru saja dari kamar ibunda. Sambil berteriak, siapa Hu Fei sebenarnya? Hu Fei lalu menyerang dan menyandera Tuan Putri. Lalu Tuan Putri dipukul pingsan dan Hu Fei kabur. Ziyi sengaja tidak mengejar Hu Fei dengan alasan mengamankan terlebih dahulu Tuan Putri. Kakak Wang melaporkan keributan yang dibuat Hu Fei kepada Tetua Zong. Bagaimanapun Tetua berpendapat mereka harus membantu Hu Fei agar lolos untuk mengamankan mereka juga. Tetua menginstruksikan membuat kekacauan saja di kediaman Fu Kang'an. Mereka membakar salah satu bangunan. Pengawal yang mendampingi Hu Fei telah siuman dan melaporkan penyamaran Hu Fei. Namun sebelum menyebar dan terbongkar keterlibatan mereka, Tetua Zong membunuh pengawal itu. Sementara itu, Tetua Tang melihat pelarian Hu Fei. Ia ikut mengejarnya. Di persimpangan jalan, Ling Zu datang menjemput mereka dengan kereta barang. Belum sampai jauh, datang lagi kereta kuda lain yang ditunggangi Xiaomi. Mereka berpindah tunggangan untuk mengelabuhi pasukan yang mengejar. Ziyi dan adik seperguruannya memantau dari kejauhan. Ziyi menugaskan adiknya menghambat pasukan. Ia menyerang dengan senjata tajam dan merobohkan lonjoran bambu ke pasukan yang mengejar. Namun putra Feng Tian melihat ulah adik seperguruan Ziyi. Kedua putra Chunhua telah berkumpul bersamanya, namun Ling Zu belum bisa memaafkan tindakan Hu Fei. Xiaomi mengatakan kalau Ling Zu akan kembali ke lembah Master Racun. Hal itu membuat gusar Hu Fei. Ia meminta diajarkan Xiaomi membuat sup bergizi dan tidak berminyak untuk merayu Ling Zu. Hu Fei menggedor pintu kamar Ling Zu, namun tak juga dibukakan. Ia berpura-pura sakit. Akhirnya Ling Zu keluar kamar. Di kesempatan itu Hu Fei menerobos masuk kamar Ling Zu. Ia meminta maaf sambil menyuguhkan sup buatannya dan sedikit menyanjung Ling Zu. Fu Kang'an memanggil Tetua Zong dan kawan-kawan. Mereka mengarang cerita, diserang beberapa orang berilmu tinggi. Akhirnya Fu Kang'an memanggil Tetua Tang. Sampai di rumah, Tetua Tang lagi-lagi mengeluh. Ia dimarahi Panglima Fu atas kekacauan di kediamannya. Tak lama putra Fu Kang'an datang. Ia mengatakan kalau ia telah tahu siapa dalang kekacauan itu, yaitu Ziyi, murid biksuni. Karena putra Fu Kang'an melihat langsung kejadiannya. Feng Tian senang dengan berita itu. Karena kekisruhan itu, Kaisar mengutus komandan pasukan senjata api Hai Lanbi untuk ikut mengamankan kediaman Fu Kang'an. Biksuni memanggil Ziyi. Ia menegur keras. Ziyi telah membantu Hu Fei. Untuk menebus kesalahannya, sang guru meminta Ziyi mengambil kembali anak-anak itu.